Pak, nanti ada yang dikriminalisasi supaya tidak maju. Di sini saya ingatkan, saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani. Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rejim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili, sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herz Bunarif dari Forum News Network. Saya mendapat banyak pertanyaan dari sejumlah sahabat. Apakah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio itu akhirnya mendukung dan bahkan menjadi calon wakil presiden yang dipilih oleh Anies Baswedan. Spekulasi itu muncul karena dalam orasi kebangsaan yang digelar pada hari Rabu 21 Juni 2023, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu ya, Jenderal TNI Gatot Nurmantio bersuara keras mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menyoroti secara tajam wacana Pilpres yang hanya akan diikuti 2 pasang capres saja, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara calon Presiden Anies Baswedan disingkirkan karena kasus hukum. Kebetulan pada pagi harinya, sebelum Gatot Nurmantio itu menyampaikan orasinya, Sudirman Said, anggota tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan yang selama ini juga menjadi juru bicara Anies Baswedan, itu dia mengirimkan press release ke sejumlah media bahwa calon Presiden Anies Baswedan bersama partai pendukungnya telah mencapai kesepakatan final siapa cawapres yang akan mereka usung mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sudirman Said belum bersedia menyebutkan siapa nama calon wakil presiden yang telah dipilih oleh Anies Baswedan dan disetujui oleh partai koalisi itu. Hanya saja dia memberi clue atau petunjuk selain 5 syarat yang pernah disebut oleh Anies Baswedan, ada tambahan 1 syarat lagi yang disebutnya sebagai syarat nomor 0. Ya, kata orang bijak, misteri adalah power katanya. Oke. Jadi jangan semua hal diceritakan pada publik, biarkan itu menjadi domainnya Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan pada waktunya. Tapi yang jelas ada proses begini. Kita mensosialisasikan 5 kriteria sudah lama kan kita kemukakan itu. Pak Anies ingin cawapres atau pasangan yang punya dukungan untuk kemenangan, baik karena elektabilitasnya tinggi maupun karena political vulnerability-nya rendah, artinya kerentanan politiknya rendah. Kemudian Pak Anies juga ingin punya pasangan yang bisa menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan efektif. Kemudian juga ingin punya pasangan yang punya kontribusi dalam menjaga keseimbangan koalisi. Artinya sebaiknya orang itu datang dari partai politik yang dalam koalisi lah. Kemudian secara chemistry, secara kimia persenyawaan pergaulan menjadi tunggal. Jadi ini menjadi wacana publik dan saya kira itu bagian dari pendidikan politik juga. Jadi kita tidak sekedar melangkah tapi juga mengupdate semua pikiran-pikiran. Tapi belakangan melihat situasi di luar sana yang tidak friendly, bahkan sangat hostile gitu ya. Maka ada 1 syarat yang oleh Pak Anies disebut sebagai syarat nomor 0. Apa itu syarat nomor 0? Yaitu keberanian melangkah. Karena ternyata banyak nama-nama yang beredar di pasar katakanlah, kemudian kita jajaki, itu variasinya bermacam-macam. Dari mulai, ya kita memang tertarik, tapi nunggu waktu gitu. Nunggu waktunya kapan? Nunggu waktu direstui oleh bapaknya begitu ya. Ada juga yang akhirnya paling ekstrim adalah bertemu pun tidak bersedia. Bahkan menemui utusannya pun tidak bersedia karena kekhawatiran, karena ketidaknyamanan atau barangkali pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya keamanan politik. Jadi itulah kenyataannya. Karena itu pada akhirnya memang siapapun yang akan dipilih oleh Pak Anies dan nanti akan diumumkan adalah
figur yang memang lima-limanya memenuhi syarat, tapi juga punya syarat nomor 0 tadi. Berani untuk melangkah, berani mengambil risiko, berani untuk menempuh hal-hal yang tidak mudah di depan mata. Itu menurut saya patut diapresiasi siapapun nanti figur yang akan dipilih. Begitu. Nah, syarat nomor 0 ini ya, berani melangkah dan tidak takut dengan Pak Lurah atau Presiden Jokowi itu kemudian banyak dikait-kaitkan dengan Gatot Nurmantio yang saat ini memimpin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini salah satu kelompok oposisi yang di dalamnya itu bergabung para purnawirawan dari TNI, Polri, intelektual, aktivis dan wartawan dan ya ini memang kelompok oposisi yang selama ini berani bersuara keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak lagi apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio pada orasi kebangsaan itu ya. Ini saya cuplikan saja pada bagian soal pencapresan. Dianggap bernegara ini berbuat semau gue, sakar PDW, sakar insun. Tidak berpikir, yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial. Mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi mereka tidak mendapatkan ini. Itulah yang menyebabkan tadi berdasarkan dari polling yang dilakukan generasi muda kita yang bonus demografi jumlahnya kurang lebih 60%, mereka apatis. Kalau ditanya mereka nanti pilpres milih siapa? Saya tidak milih semua. Mereka tidak milih semua. Karena ini mereka khawatir. Apa yang bisa saya dapat? Mengapa demikian saya katakan ini sangat berbahaya saudara-saudara? Karena demokrasi harus berafiliasi dengan sosiologi atau dengan mayoritas. Saya tidak primordial loh ya, saya tidak primordial. Tetapi ini adalah kesepakatan kita bahwa kita adalah negara demokrasi. Kalau 60%, taruhlah setengahnya, berarti 30% tidak memilih. Maka yang siapapun yang jadi presiden, dia tidak memiliki legalitas. Maka demokrasi itu berafiliasi dengan mayoritas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya 50+1 jadi mayoritas. Sama juga, banyak orang bertanya, Pak, nanti ada yang dikriminalisasi supaya tidak maju. Di sini saya ingatkan, saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani. Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rejim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili, sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya bicara bukan saya kampanye, saya bicara ini adalah teori. Ini adalah sebuah teori. Kita akan mengalami hal yang sulit. Karena demokrasi dimanapun di dunia, pasti antara rejim yang mengendalikan demokrasi itu bermasalah. Besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi. Apabila yang mengendalikan demokrasi tidak disiplin, goyangan makin keras dari rakyat. Itulah oposisi sebagai pengontrol.
Semakin demokrasi dikriminalisasi, semakin besar lagi oposisinya. Itu hukum, itu teori. Jadi tidak usah bicarakan. Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini. Karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini. Karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar. Itu akan melanggar hukum energi dalam demokrasi. Saudara-saudara kalian, bahwa saya ulangi, legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi itu tergantung dari legitimasi dari rakyatnya yang mayoritas. Itu kunci. Kalau yang menang yang tidak mayoritas sangat berbahaya. Demokrasi tidak akan berjalan. Pasti sibuk dengan kekacauan-kekacauan yang ada. Karena sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali demokrasi ini harus mendapat legalitas dari mayoritas. Tanpa itu tidak akan jalan. Kita bisa melihat program-program IKN, ya kan? Kereta cepat, berat karena legalitasnya tidak ada. Oleh karena itu maka kedaulatan rakyat itu amat sangat penting. Saya ulangi, kedaulatan rakyat amat sangat penting. Sangat berbahaya kalau partisipasi para kaum milenial yang 60% ini dalam pemilu sangat minim. Apakah benar spekulasi bahwa syarat nomor 0 itu mengacu pada Gatot Nurmantio atau figur lain? Ini yang sampai sekarang masih seperti kata Sudirman Said, dibiarkan menjadi misteri. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.